Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Ibu Sumorangkir dalam pembelajaran Matematika kelas 7. Materi kita hari ini adalah tentang himpunan semesta, himpunan kosong, dan diagram Venn. Bagaimana kelanjutan video ini? Kita simak. Himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong disebut himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi biasanya penulisannya itu ini kurung kurawal, ya, tidak ada isinya di dalam. Bisa juga seperti ini, angka 0 digariskan dia. Sementara yang disebut himpunan semesta adalah himpunan yang seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan, ya, sering disebut dengan himpunan universal. Atau bisa dikatakan dialah induknya yang sedang kita bicarakan, ya, himpunan apa yang sedang kita bicarakan. Contoh, ya, bilangan cacah yang kurang dari 0, ya. Ini tadi masih contoh himpunan kosong tadi. Jadi ini tidak ada bilangan cacah yang kurang dari 0. Himpunan cacah yang kurang dari 0, sementara bilangan cacah itu kan dimulai dari 0, jadi tidak ada, ya. Lalu ini bilangan bulat yang lebih dari 0 kurang dari 1. Bilangan bulat diawali dari 1, ya. Kurang dari 0 tidak ada. Jadi kalau sudah mulai 0,1, 0,02 itu bukan bilangan bulat, ya. Lalu bilangan ganjil yang habis dibagi 2, tidak ada bilangan ganjil yang bisa habis dibagi 2. Maka ini adalah himpunan kosong juga, ya. Lalu ini siswa SMP Asis Medan yang berusia 70 tahun. Ini juga himpunan kosong. Jadi inilah contoh-contoh himpunan kosong. Nanti anak-anak didik kami masih bisa membuat contoh yang lebih banyak lagi. Artinya himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, beberapa contoh tentang himpunan semesta tadi. Kalau inilah contoh himpunannya 2, 3, 5, 7. Jadi mungkin kemungkinan yang bisa kita buat menjadi himpunan semestanya, ingat himpunan semesta biasanya kita buat dia lambangnya S, ya. Ini bilangan prima bisa. Kita sedang membicarakan bilangan prima. Benar, ya, 2, 3, 5, 7 itu adalah bilangan prima. Bilangan bulat bisa juga kita buat itu semestanya, karena kita sedang membicarakan bilangan bulat. 2, 3, 5, 7 itu termasuk bilangan bulat. 4 bilangan prima yang pertama, ya, 2, 3, 5, 7 ini 4 bilangan prima yang pertama, ya. Bisa juga kita tulis 2, 3, 5, 7. Kita sedang membicarakan itulah induknya, ya. Ini contoh himpunan semesta. Ada lagi, ini himpunan A 1, 3, 5, 7. Yang bisa kita buat himpunan semestanya ini 1, 3, 5, 7. Jadi dirinya sendiri bisa juga kita sebut sebagai semesta, ya. Lalu ini bilangan ganjil. Ya, benar, ya, kita sedang membicarakan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7 ini ciri-ciri bilangan ganjil. Lalu ini bilangan cacah. Ya, bilangan cacah dimulai dari 0, tapi yang kita bicarakan adalah 1, 3, 5, 7. Oke, kita masih sedang membicarakan bilangan cacah. Bilangan cacah bisa sebagai induk dari himpunan A yang sedang kita bicarakan. Lalu ini bisa juga kita buat himpunan semestanya seperti ini. 10 bilangan asli yang pertama, ya, ini 1, 3, 5, 7, ya, dan seterusnya, ya. Kalau kita teruskan ini induknya ini, berapa lagi kira-kira bilangan aslinya yang mungkin, ya. Ini 1, habis 1 mungkin 2, 3, habis 3 4, habis 5 6, 7, dan seterusnya. Ada 10 yang sedang dibicarakan. Beberapalah yang dimuat di anggota himpunan A. Itu kira-kira perbedaan dari himpunan kosong dan himpunan semesta. Diagram Venn. Kalau kita berbicara tentang diagram Venn, biasanya harus ada semesta, harus ada himpunan yang mau dimasukkan ke diagram Venn, ya. Kita sudah punya semesta, kita punya himpunan A, kita punya himpunan B. Lalu kalau kita menggambar diagram Venn, selalu ada kotak persegi panjang, ya. Itu dulu pertama. Disitulah angka-angka atau anggota-anggota himpunan semesta itu kita letakkan, ya.
Pertama, harus kita buat ini S. Ini menyatakan semesta. Jadi semesta itu kita tuliskan di dalam kotak ini semua, di dalam persegi ini. Lalu, lihat anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B 7, 8, 9, 10. Tidak ada yang sama. Berarti kalau tidak ada yang sama, jadi diagramnya itu ada di sini bulatan. Inilah disebut A. Beri nama dengan huruf kapital. Di luar bulatan ini langsung beri nama A. Karena dia tidak ada yang sama, ini anggotanya ini kita masukkan dulu. Setiap anggota ada tanda titik. Ini 1, 2, boleh di sini, 3, boleh di sini, 4. Tapi tetap di wilayah A ini, kan begitu. Lalu B siapa? 7, 8, 9, 10. Karena dia tidak sama isinya, anggotanya A dengan B, maka ini terpisah dia. Di sini B. B siapa anggotanya? 7, 8, 9, 10. Dari semua semesta ini sudahkah masuk kemari? Ya, kita lihat ini 1. Ini semestanya 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5 belum ada. Jadi 5 di mana? Di luar dari A dan B. Di luar wilayah A dan B. Boleh di sini. Sebenarnya kamu buat di sini juga boleh ya. Tapi di luar A dan B. Lalu kita lanjutkan. 7 sudah masuk. 6 belum ya, maaf. 6 boleh di sini biar agak lebih cantik ya. Ada keseimbangan. 5 sudah, 6 sudah, 7 di dalam. 8, 9, 10. Oke, udah selesai semua. Inilah gambarnya nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Tadi Ibu katakan harus ada dulu S. Jangan lupa ya. Lalu lihat antara himpunan A dengan himpunan B sama dia. Berarti bisa kita buat gambarnya seperti ini saja. Satu saja dia. Berarti kita tulis A sama dengan B. Itu dia ya. Kita masukkan anggotanya tadi. 1, 2, 3, 4. Siapa semesta yang belum masuk? 5. Boleh di sini. 6, 7. Sini 8. Ini 9. Ini 10. Ya. Begitu dia gambarnya. Oke, kita teruskan yang ini, nomor 3. Semestanya masih tetap sama 1 sampai 10, tapi perhatikan anggota himpunan A 1, 2, 3, sementara B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semua anggota A ini masuk ke dalam himpunan B. Jadi kira-kira gambarnya begini. Inilah yang besar dulu kita gambarkan, yang B. Ini B ya. Di dalam B ini ada A. Jadi A-nya saya tulis begini. Ini A. Siapa isinya A? Anggotanya 1, 2, 3. Jadi anggota A ini sudah otomatis juga menjadi anggota B. Siapa anggota B yang belum masuk? Ini anggota B kan 1 sudah di dalam. Ini wilayahnya ya, masih di dalam lingkaran biru dia. 2 sudah di dalam, 3 sudah, 4 belum ya? 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Ini 8 di mana posisinya? Di luar dari A dan B. Berarti di sini maaf ya, S tadi belum kita buat semesta ya. Lalu 8 di mana posisinya? Ini 8. Ini 9, boleh di sini 10. Oke, begitu kira-kira ya. Nomor 4. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini kita tulis S. Perhatikan anggota himpunan A ini 3 dan 4 ya. Anggota himpunan B 3 dan 4 ada yang sama ya. Ada di A, ada juga di B. Jadi gambarnya kira-kira begini ya. Ini A. Ini
B, ya. Siapa yang kena ke A, kena ke B, ya. Ini 3, 4, ya. Lalu kita lengkapi anggota himpunan A. Siapa anggota himpunan A? 1. Siapa lagi? 2. Oke, 3 dan 4 sudah di dalam. Sementara anggota himpunan B yang belum masuk, 3 sudah masuk, 4 sudah masuk. Siapa lagi yang belum? 5, 6, 7. Anggota himpunan semesta yang belum siapa? Coba kita lihat. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah, 8 belum. Boleh di sini kita buat 8. Siapa lagi yang belum? 9. Siapa lagi? 10. Selesai. Sekarang jawaban nomor 5. Diagram Venn-nya sudah ada. Kita disuruh mendaftarkan anggota-anggotanya. Mari kita jawab. Siapakah yang menjadi himpunan semesta? Kita awali dengan kurung kurawal dari angka terkecil. Yang terkecil adalah 1, lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7,8. Selesai. Oke. Siapakah yang menjadi anggota A? Lihat, anggota A ini yang lingkaran merah. Semua yang di dalam lingkaran merah mari kita daftarkan sekarang juga. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Ikut 4, ikut karena dia di dalam lingkaran yang himpunan A. Sekarang B. Siapa B? Dimulai dari angka kecil. 4, 5, 6, 7. Selesai. Nah ini C yang anggotanya adalah anggota A dan B. Apa maksudnya A dan B? A dan B, lihat ibu garis bawah ini, dan artinya dia merupakan anggota A juga anggota B. Jadi siapa? Ya, benar. 4 ya. A dan B, dan. Ya, ini saya garis bawahi dan. Selanjutnya D yang anggotanya adalah anggota A atau B. Atau, kalau atau berarti gabungkanlah semua anggota A dan anggota B. Ayo kita daftar mulai dari yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. 8 ikut Bu? Tidak. Karena dia di luar dari himpunan A dan himpunan B. Yang E, yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Inilah dia satu-satunya ya. 8. Dia tidak anggota A, juga tidak anggota B. Nah ini, perhatikan. F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Hanya menjadi anggota A yang ini. Jadi 4 tidak ikut. Ya, kenapa? Karena 4 ini ikut juga dia sebagai anggota B. Jadi ada kata hanya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. Selesai. 4 tidak ikut. Kenapa? Karena 4 adalah anggota himpunan B. Nah, kalau begitu, ini siapakah G yang anggotanya hanya menjadi anggota B? Iya, benar. 5, 6, 7. Selesai. Kenapa tidak ikut 4? Karena 4 ikut juga merupakan anggota A. Baik, itulah kira-kira pelajaran kita tentang diagram Venn. Jadi untuk latihan di rumah, nanti selesai kamu meringkas video ya, silahkan kerjakan hanya nomor 6 ya. Buku mandiri ya, buku mandiri kita nomor 6 halaman 48 ya. Nanti kamu gambarkan dulu ini. Setelah digambarkan ini, buat seperti ini saja, nggak usah lagi dibuat kata-katanya itu. Apa yang ditanya? S sama dengan
buat. Setelah gambarnya ini kan, ini gambarnya. Lalu nanti S sama dengan ini. A sama dengan ini. B sama dengan ini. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan soal ini. Oke. Selamat belajar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua masih tetap semangat dan salam sehat.